Hari ini kita akan lebih dalam membahas mengenai materi ISME Section 5. Selamat mengikuti, salam quality. Hari ini Pernah kebayang nggak seberapa besar kekuatan yang tersimpan di dalam sebuah boiler industri atau bejana tekan? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas aturan main yang menjaga semua kekuatan itu tetap aman, yaitu ASMS Section 5. Udah siap? Yuk kita mulai! Gini deh, bayangin aja ini kayak medical check-up super canggih tapi buat mesin-mesin raksasa. Namanya pengujian non-destruktif atau NDE. Dengan NDE, kita bisa ngintip ke dalam material dan sambungan las buat nyari cacat-cacat tersembunyi. Ya, retakan sekecil apapun yang bisa berakibat fatal bisa kita temukan tanpa merusak barangnya sama sekali. Ini nih kunci utama kita buat mencegah bencana. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari apa itu Section V. Terus kita jelajahi metode-metode pengujiannya. Kita juga bakal cari tahu siapa sih yang boleh ngelakuin pengujian ini, gimana prosesnya diatur, dan terakhir kita bandingin dua standar kualifikasi yang paling umum. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya kode ASME Section V ini dan kenapa bisa jadi semacam kitab suci buat para insinyur di seluruh dunia? Yang perlu kita ingat banget, ini tuh bukan sekedar buku panduan atau rekomendasi. ASME Section V adalah kode yang wajib ditaati. Ini adalah aturan main yang memastikan setiap peralatan bertekanan tinggi dimanapun di dunia dibuat dengan aman dan kualitasnya terjamin. Jadi, kode ini dibuat oleh American Society of Mechanical Engineers atau ASME, sebuah organisasi yang reputasinya udah mendunia. Nah, Section 5 ini sebenarnya cuma satu bagian spesifik dari sebuah ensiklopedia teknis raksasa yang namanya Boiler and Pressure Vessel Code atau BPVC. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Coba bayangin metode-metode ini kayak isi tas dokter yang canggih. Ada stetoskop, ada alat ronsen, macem-macem lah. Masing-masing alat dirancang khusus buat mendeteksi jenis penyakit yang berbeda-beda pada sebuah material. Di dalam kode ini ada banyak alat canggih yang diatur. Ada radiographic testing yang fungsinya kayak röntgen buat ngelihat bagian dalam. Ada ultrasonic testing yang pakai gelombang suara mirip sonar kapal selam. Terus ada magnetic particle dan liquid penetran yang jago banget nemuin retakan di permukaan. Masing-masing punya keahliannya sendiri. Tabel ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Nggak ada satu metode yang bisa dipakai buat semua kasus. Misalnya nih, buat nyari retak di permukaan, metode partikel magnetik dan penetran cair itu juaranya. Tapi kalau kita mau cari cacat di dalam kayak rongga udara atau porositas, ya radiografi yang paling efektif. Jadi kuncinya adalah milih alat yang tepat untuk masalah yang tepat. Punya alat canggih aja, jelas nggak cukup kan? Bayangin aja kita ngasih kamera paling mahal ke orang yang nggak ngerti fotografi. Hasilnya? Ya sama aja bohong. Keakuratan semua pengujian ini 100% bergantung sama keahlian orang yang menjalankannya. Nah, karena itulah Section V punya aturan super ketat soal kualifikasi. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Seseorang nggak bisa sembarangan melakukan pengujian. Mereka harus punya sertifikat resmi, ada bukti pelatihan dan ujian, pengalamannya terverifikasi, dan bahkan mata mereka harus diperiksa secara rutin. Dan ini bukan sekedar saran loh, kodenya sendiri bilang dengan sangat tegas kalau kualifikasi itu syarat mutlak. Ini nunjukin betapa seriusnya ASME memastikan setiap pengujian dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli. Kenapa? Karena nyawa bisa jadi taruhannya. Oke, sekarang mari kita lihat gimana caranya proses ini punya jejak yang bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Ada 3 pilar utama yang bikin semuanya jadi bisa diandalkan. Prosedur ini bukan sekadar panduan biasa. Anggap aja ini kayak resep masakan yang super presisi dan detail. Tujuannya, biar siapapun kokinya, dimanapun lokasinya, kapanpun waktunya, bahkan ngasilin hidangan yang sama persis. Nggak ada tuh yang namanya improvisasi atau kira-kira. Gambar ini ngejelasin konsep kalibrasi dengan pas banget. Jadi, blok referensi itu punya cacat buatan yang ukurannya udah kita tahu pasti. Sebelum mulai nguji, operator bakal memindai blok ini buat ngecek, alat saya bacanya bener nggak nih? Ini tuh kayak kita ngecek timbangan di rumah, pastiin angkanya di 0 dulu sebelum nimbang. Simple tapi krusial. Semua dokumentasi ini bukan buat bikin ribet, tapi ini adalah jejak auditnya. Setiap detail dicatat. Dari siapa yang nguji, level sertifikasinya apa, sampai alat apa yang dipakai. Jadi, kalau bertahun-tahun kemudian ada masalah, para insinyur bisa langsung melacak laporan ini dan tahu persis apa yang terjadi. Persis kayak detektif yang lagi mecahin kasus. Oke, kita lanjut.
Sering banget nih ada yang bingung soal dua standar sertifikasi yang dirujuk sama ASME ini. Sekarang mari kita luruskan. Apa sih bedanya SNTTC 1A dengan CP 189? Perbedaan utamanya begini. SNTC 1A itu sifatnya praktek yang direkomendasikan. Artinya, dia ngasih fleksibilitas buat perusahaan untuk bikin program sertifikasi internalnya sendiri. Nah, kalau CSTP 189, ini adalah standar nasional yang lebih kaku. Persyaratan minimumnya udah baku, detail, dan wajib diikuti sama persis. Nah, yang penting buat dicatat, ini bukan soal mana yang lebih bagus. ASME mengakui dua-duanya. Pilihan antara SNTTC 1A atau CP 189 itu biasanya ditentukan sama klien di dalam kontrak proyek, atau bisa juga karena peraturan pemerintah di lokasi proyek tersebut. Pada akhirnya, semua aturan yang super ketat ini, metode yang presisi, personil yang sangat ahli, prosedur yang terdokumentasi rapi, semuanya punya satu tujuan utama, keselamatan. Di dunia rekayasa yang risikonya tinggi, di mana satu kegagalan kecil bisa jadi bencana besar, nggak ada ruang buat kesalahan. Nggak ada istilah cukup baik. Keamanan adalah segalanya, dan itu semua bergantung pada kepatuhan total terhadap standar-standar ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.